memberkati masyarakat, saudara ya. Kita jadi terang dan garam buat masyarakat. Sehingga ya dunia di mana kita hidup, saudara, ya itu akan mengalami berkat yang luar biasa. Nah, mari saudara, kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa membangun komunitas kerajaan ini di mana-mana. Ya, diperlukan di mana-mana, di Sunter, di apa, saudaraku, kita harus jangkau seluruh Sunter, seluruh Kelapa Gading, seluruh area. Ya, itulah misi Bapak buat kita, saudara. Nah, untuk menggenapi misi Bapak itu harus ada multiplikasi. Ya, dari mana? Multiplikasi murid, saudara. Multiplikasi kompak. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar tentang pemuritan 4 generasi, 4G, ya. Kenapa 4G, saudara? Ya, karena Tuhan nggak mau kita 3G atau 2G, wah itu udah ketinggalan zaman, saudara. Kurang cepat. Tuhan mau kita 4G. Ya, nah, pemuritan 4G itu apa, saudara? Mari kita lihat dasar firman-Nya dulu, ya, sebelumnya, Mer. Ya, benar ini. Sebelumnya, satu ayat lagi sebelumnya. Kita lihat dulu. Pemuritan dalam kerajaan Allah itu seperti apa, saudara? Nah, Yesus bilang begini, Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, apa artinya kata menggenapinya, saudara? Jadi ada 3 arti, saudara boleh catat. Pertama, menggenapinya artinya Yesus datang untuk menunjukkan wujud dari perjanjian lama, saudara. Wujud dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang dari perjanjian baru, di mana wujudnya adalah Kristus. Contoh, saudara ya, binatang-binatang yang disembeli, ya, dikorbankan di perjanjian lama itu sebenarnya bayang-bayang dari Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan supaya dosa-dosa kita ya boleh diampuni, saudara. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang, wujudnya Yesus. Nah, contoh lain lagi, Sabat, saudara ya, Sabat. Jadi Sabat itu, saudara, bayang-bayang dari ya di mana kita memperoleh istirahat di dalam Kristus. Kristus adalah Sabat kita, saudaraku. Kristus adalah Tuhan hari Sabat. Jadi kalau kita rest in Christ, istirahat dalam Kristus, itulah Sabat yang sesungguhnya. Ya, jadi makanya orang Kristen tidak lagi mempraktekkan Sabat. Nah, saya mau tambahkan, saudara, jadi kita tidak lagi mempraktekkan Sabat orang Yahudi. Ya, nah, tapi prinsipnya bahwa 7 hari, saudara, kita 1 hari itu mesti istirahat. Nah, itu boleh kita praktekkan prinsipnya. Tapi kita nggak bersabat seperti orang Yahudi. Kita udah bebas, ya, tidak lagi, saudaraku, mempraktekkan itu, ya, saudaraku, hukum Sabat itu. Nah, yang orang Kristen praktekkan adalah hari Tuhan, hari Minggu. Ya, tapi itu bukan disebut Sabat Kristen sebenarnya. Ya, tapi itu adalah tradisi orang Kristen, saudara, di mana kita kumpul hari Minggu merayakan kebangkitannya, merayakan penciptaan yang baru, saudara. Ya, jadi beda sekali dengan Sabat. Ya, kita, saudaraku, merayakan, ya, kita bersuka cita, ya, bahwa kita boleh rest in Christ, ya. Nah, saudara, itu yang kita lakukan. Jadi, saudara, ya, kita orang Kristen tidak lagi praktek Sabatnya orang Yahudi, ya. Oke, contoh lain lagi, saudara, banyak sekali di Alkitab. Kristus itu wujud dari bayang-bayang yang ada di perjanjian lama. Nah, arti yang kedua dari menggenapi, saudara, itu artinya gini. Ya, Yesus menjelaskan atau menafsir Taurat itu dengan tepat dan dengan benar. Orang Farisi salah tafsir Taurat itu, saudara. Misalnya ya,
Mereka pikir kalau jangan membunuh itu artinya jangan berzina itu artinya ya asal kita tidak kepelacuran, asal kita tidak ya melakukan perzinahan dengan istri orang, kita udah taat sama hukum itu. Tapi Tuhan bilang enggak gitu. Jikalau seseorang pria ya dengan sengaja untuk mengumbar hawa nafsunya, dia melihat seorang wanita terus untuk menikmati, mengumbar hawa nafsunya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Ya, jadi Tuhan menafsirkan Taurat dengan tepat dan benar, ya. Nah, yang ketiga, Saudara, arti menggenapi di sini adalah Yesus melakukan Taurat. Coba, Saudara, Yesus kan nggak ada dosa, kan? Taurat kan buat orang berdosa, kan? Betul nggak, Saudara? Taurat diberikan supaya orang coba praktekin gagal, kan? Sehingga dia tahu, aku orang berdosa ya. Jadi Taurat diberikan bukan untuk ditaati, karena nggak ada seorang pun bisa taat. Untuk dilanggar, supaya orang sadar dia orang berdosa, itu kata kitab Roma. Nah, kan Yesus nggak ada dosa, Saudara. Jadi dia melakukan Taurat buat apa, Saudara? Dia sendirilah Taurat itu. Dialah Taurat yang hidup itu, Saudara. Firman yang hidup itu, kan dia. Ngapain dia praktek Taurat? Nah, satu tujuannya, Saudara. Untuk kita. Dia melakukannya, dia berhasil mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat buat kita, Saudara. Supaya ketika dia tinggal dalam kita, dia bisa melalui dia, ya, menolong kita untuk menggenapi Taurat. Supaya kita bisa melakukan Taurat in him, di dalam dia, Saudara. Itu tujuannya. Jadi Taurat itu tidak dibuang, Saudara. Taurat itu Tuhan sendiri, ya, itu kudus, ya, itu saudaraku, ya, adalah hukumnya Tuhan. Tapi nggak ada seorang pun mampu mentaatinya, ya, dan menjadi benar. Yesus melakukannya buat kita supaya kita bisa menjadi benar, ya, melalui Yesus melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan, Saudara. Nah, inilah tujuannya. Nah, jadi Saudara, kita harus betul-betul melakukan hukum Taurat, ya, bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, next kita lihat Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Jadi, Saudara, ya, kalau kita, ya, Saudara, Yesus sudah menggenapi Taurat, berarti dia menafsirkan Taurat kepada kita dengan benar. Ya, ketika dia menafsirkan dengan benar, waktu kita, saudaraku, ya, di dalam Kristus, kita mengerti artinya Taurat karena Yesus menjelaskan Taurat dengan benar. Ya, dia menafsirkan Taurat dengan tepat dan benar sehingga kita mengerti. Nah, bukan hanya mengerti, tapi kita melakukannya. Nah, nggak cukup hanya melakukannya, Saudara. Kita harus mengajarkan Taurat itu. Kalau kita mengerti, melakukan, mengajarkannya, setia melakukan ini, kita menduduki tempat tinggi dalam kerajaan sorga, Saudara. Nah, jadi pemagangan dalam Kristus itu bentuknya seperti ini. Next kita lihat. Jadi, Saudara, prinsip menjadi pemagang Yesus itu, ya, kita praktek ini dengan setia. Pertama, mengerti. Nah, karena kita ikut Yesus, Yesus sudah menerangkan Taurat, ya, menafsirkan Taurat dengan benar dan tepat, sehingga kita mengerti hukum Taurat itu, Saudara. Kita mengerti perintah-perintah Tuhan, kita mengerti firman tentang kerajaan itu, konstitusi kerajaan Allah itu kita mengerti. Nah, bukan hanya mengerti, kita harus langsung melakukannya, Saudara. Ya, jangan lama-lama, langsung taat, praktek. Ya, nah, setelah kita praktek nggak cukup, kita harus mengajarkan orang lain, Saudara. Nah, siapa yang kita ajarkan?
Tentu pertama di dalam kompak kita saling mengajar, saudara. Saling mengajar ya. Makanya ketika saudara sharing itu, saudara saling mengajar ya. Satu orang sharing, dia dapat apa, saudara kasih komentar, itu saling mengajar ya. Nah, kalau saudara lakukan ini saling mengajar, saudara makin mengerti. Coba deh, yang praktek di kompak saudara, makin seru kan? Makin saudara sharing, makin dapat pencerahan. Ya, makin dapat pencerahan, makin semangat saudara melakukannya. Nah, setelah itu saudara, nggak berhenti, kita saling mengajar lagi. Kita makin dapat pengertian, kita makin melakukan, makin mengajar. Nah, kalau saudara lakukan ini terus, saudara adalah disebut orang yang setia dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, jadi dibilang gini, saudara, kerajaan Allah itu dasarnya kesetiaan. Barang siapa yang mempunyai tiga hal ini, saudara, kepadanya akan diberi lagi. Tapi barang siapa yang tidak mempunyai, tidak praktek tiga hal ini, apa aja yang ada padanya diambil. Wah, jadi saudara, kalau engkau mau bertumbuh dalam kerajaan Allah, praktekin siklus ini. Mengerti, melakukan, mengajar. Mengerti, melakukan, mengajar. Nanti saudara tambah banyak ya rahasia kerajaan Allah yang dibukakan. Ingat, kerajaan Allah itu rahasia, saudara. Ya, kalau nggak dibukakan kita nggak bakal mengerti. Nah, gimana kita makin mengerti? Ya ini, praktekin siklus ini. Mengerti, melakukan, mengajar. Mengerti, melakukan, mengajar. Nah, jadi pertama dikompak dulu. Kemudian berkembang. Bukan hanya kompak, saudara. Ya, kita juga mesti mengajar ke generasi berikutnya. Ya, mengajar ke generasi berikutnya. Dan ajar generasi berikutnya, mengajar lagi kepada generasi berikutnya. Terus, demikianlah sampai tiap orang harus bertanggung jawab minimal 4 generasi, saudara. Mari kita lihat Paulus mengatakan ini dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Next ya, kita lihat 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, dia bilang gini, saudara. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, perhatikan saudara, ya perhatikan. Ada berapa generasi di sini? 4 kan? Pertama dia bilang begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, nah ku-nya itu Paulus, engkau di sini Timotius, jadi Paulus generasi pertama, Timotius generasi kedua. Nah, Timotius harus percayakan kepada generasi ketiga. Siapa generasi ketiga? Orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, nah orang-orang yang dapat dipercayai generasi ketiga yang juga cakap mengajar orang lain. Ini generasi keberapa? 4. Nah, inilah pemuritan, saudara. Pemuritan itu harus tiap orang harus tanggung jawab minimal 4 generasi. Kalau tidak, maaf, itu bukan pemuritan yang alkitabiah. Ya, makanya banyak orang praktek pemuritan, saudara, seringkali ya gagal, ya akhirnya berhenti, nggak jadi movement. Ya, pemuritan itu, saudaraku, akhirnya ya saudaraku menjadi stuck istilahnya, ya berhenti. Kenapa, saudara? Karena nggak alkitabiah. Pemuritan yang benar itu, saudara, praktek sampai 4 generasi tanggung jawab. Ya, jadi, saudara, demikian juga kompak. Kompak harus kompak generasi pertama, menghasilkan kompak generasi kedua, menghasilkan kompak generasi ketiga, ya, menghasilkan kompak generasi keempat. Ya, nah sekarang kenapa harus 4 generasi, saudara? Ya, kita lihat next, kita lihat lagi. Ya, berikutnya, agar terjadi gerakan multiplikasi yang tidak akan berhenti, saudara, harus praktek pemuritan 4 generasi. Kenapa? Kita jelasin. Oke? Nah, kita lihat. Kalau pemuritan hanya 2 generasi, misalnya Paulus berhenti di Timotius, apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi, saudara? Ya. Nah, Paulusnya semangat karena dia dapat dari Tuhan,
Ya, dia bagi kepada Timotius. Nah, dianya cukup semangat awalnya. Tapi Timotius awalnya juga semangat. Lama-lama berhenti di dia. Karena cuma 2 generasi. Ketika berhenti di dia jadi Kristen laut mati, saudara. Nerima. Nggak pernah memberi di dia, saudara. Ya, nah, banyak pemuritan stop karena 2 generasi, saudara. Dia jadi laut mati, nerimu terus. Nah, saya sebut ini Kristen Dracula, saudara. Ya, sedot terus. Nah, lama-lama Paulusnya habis disedot, ya. Jadi apa, saudaraku, dia juga akhirnya ya kehabisan darah, ya nggak semangat lagi. Nah, berhentilah pemuritan itu, saudara. Jadi jangan pernah 2 generasi, ya. Nah, kalau 2 generasi itu namanya penambahan. Tahu ya, penambahan itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu penambahan. Ya, jadi jangan berhenti sampai generasi kedua. Ya. Nah, tapi kalau Paulus praktek generasi ketiga, ya, dia muridkan Timotius, Timotius lanjutin, muridin generasi berikutnya, saudara. Nah, apa yang terjadi? Di sini Timotius nggak jadi laut mati. Timotius mulai, saudaraku, bermultiplikasi. Ya, Timotius mulai menyalurkan, dia nggak jadi Dracula lagi, saudara. Nah, kalau dia terus juga bertanggung jawab sampai 3 generasi, maka saudaraku, murid dia juga tidak jadi Dracula, murid dia, saudaraku, akan terus mengalirkan. Nah, murid dia kalau terus tanggung jawab 3 generasi, saudaraku, ya, dia muridnya lagi dari Timotius tidak jadi Dracula, terus. Nah, ketika 3 generasi, saudara, itu sudah terjadi multiplikasi. Tahu ya, multiplikasi itu apa, saudara? Bukan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, tapi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Jadi bukan penjumlahan lagi, tapi pengalian, multiplikasi. Nah, inilah perintah Tuhan buat kita. Be fruitful and multiply. Ya, bahasa Inggrisnya. Be fruitful, berbuah, dan bermultiplikasi. Ya, berlipat ganda. Bukan sekedar bertambah, tapi apa? Ya, bertumbuh secara eksponensial. Nanti kita besok lihat, saudaraku, ini dahsyat banget kalau kita praktekkan. Nah, saudara, jadi minimal harus 3 generasi baru mulai terjadi apa? Multiplikasi. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus bilang 4, bukan 3? Kenapa? Kenapa 4? Tahu, saudara? Aneh ya, itu ada maksudnya kenapa 4. Enggak, itu enggak kebetulan. Nah, ini dia sebabnya, saudara. Lihat, Paulus, kalau dia cuma muridin Timotius, Timotius muridin orang lain, berhenti di generasi ketiga, ya. Nah, Paulus itu apa, saudara? Dia rasul. Rasul itu apa, saudara? Dia suka keliling. Ya, dia memang tugasnya harus keliling. Ya, nah, kalau dia cuma muridin Timotius, Timotius muridin orang lain, 3 generasi aja. Begitu Paulus pergi, ya, Timotius muridnya Dracula lagi, saudaraku. Ya, 2 generasi lagi. Jadi dia mau pastikan, walaupun dia nanti pergi, tetap ada 3 generasi, saudara. Yaitu multiplikasi. Nangkep ya? Jadi itu sebabnya kalau cuma 3 generasi belum safe. Harus 4 generasi baru safe. Kalau semua orang tanggung jawab 4 generasi, saudara, itu pasti bermultiplikasi. Pasti. Bukan hanya bermultiplikasi, impact-nya, saudaraku, dahsyat sekali. Ya, sehingga saudara ya nggak terhentikan lagi kegerakan ini. Saudara mau nggak kegerakan kompak ini tidak akan pernah berhenti lagi, ya. Nah, ini dia rahasianya, praktek pemuritan 4G, 4 generasi, saudara. Jangan 3, pastikan 4. Jadi saya generasi pertama misalnya, ya,
Anthony generasi kedua, misalnya aja ini contoh. Mary misalnya generasi ketiga. Satu lagi ya, muridnya Mary misalnya 3, 4 ya saudara. Nah, berarti kalau kita lanjutin terus ya, Anthony harus berpikir 4 generasi, Mary harus berpikir 4 generasi, muridnya Mary harus berpikiran 4 generasi. Semua orang bertanggung jawab 4 generasi. Ya. Nah, nanti saya ada waktu lagi, saya buka kaki baru lagi, saudara. Ya, saya menangin lagi Pak Robert misalnya ya. Pak Robert generasi berikutnya lagi, generasi berikutnya lagi. Nah, tiap orang berpikir 4 generasi. Kompak berpikir selalu 4 generasi. Jadi bukan perorangan, kompak ya. Kompak pertama menghasilkan kompak generasi kedua. Kompak generasi kedua menghasilkan kompak generasi yang ketiga. Ya. Nah, ini polanya Tuhan Yesus, saudara. Ini bukan polanya Pak Edileo, bukan polanya Abba Love Industry. Perhatikan, saudara. Yesus memulai dengan berapa orang? Memulai gereja, saudara. Ya, dia nggak mulai dari 5.000, nggak mulai dari 3.000. Ya, juga enggak 500, juga bukan 72, juga bukan 12. Yesus mulai dari berapa orang, saudara? 2 orang. Baca di Yohanes 1, 2 orang. Siapa 2 orang ini? Kompak. Mereka sudah kompak. Mereka adalah Andreas dan Yohanes. Ya, mereka kompaknya Yohanes Pembaptis, saudaraku. Sudah kompak ikut Yesus. Ketemu Yesus, ngalami Yesus, langsung bawa jiwa. Siapa, saudara? Petrus. Ya, Petrus dimenangkan. Ya, Simon. Kemudian Simon ngalamin Tuhan, namanya dirubah dari Simon menjadi siapa, saudara? Ya, menjadi Petrus. Wah, dia begitu semangat. Kemudian dia, Yohanes, Andreas, mereka cerita, ikut Yesus, cerita sama Filipus. Filipus ikut Yesus. Wow, udah 2 generasi nih kompaknya, saudara. Generasi pertama, Andreas dan Yohanes. Generasi yang kedua, Petrus atau siapa, saudara? Simon dan Filipus. Kemudian mereka berempat ikut Yesus lagi. Filipus bilang, aku punya teman, namanya Nathanael. Yuk kita ketemu dia. Nathanael dimenangin lagi. Nah, selanjutnya, saudaraku, Yakobus juga dimenangkan, walaupun tidak tercatat di sini. Nah, ini udah berapa generasi, saudara? Udah 6 orang, 1, 2, udah 3 generasi, saudara. Ya. Kemudian, saudara, 1,5 tahun kemudian, 1 tahun lebih kira-kira, akhirnya mereka jadi 6 kompak, saudara. 6 kompak. Nah, itulah komsel pertama Tuhan Yesus. Komselnya, saudara. Jadi ujungnya harus komsel. Inilah komunitas terang dan garam itu. Inilah komunitas kerajaan Allah, saudara. Nah, setelah mereka punya satu komunitas kerajaan Allah, ya Tuhan Yesus nggak berhenti. Tuhan Yesus bilang begini, sekarang kalian udah 12, sudah 6 kompak. Ayo pergi praktek Lukas 10. Ya, tapi murid-murid tidak disebut Lukas 10. Dia itu praktek Lukas 10, Matius 10. Ya, mereka pergi, saudaraku. Kemana? Disuruh usir setan, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Dengan cuma-cuma kamu mendapatkan, dengan cuma-cuma kamu memberi. Ayo beritakan Injil. Pergilah mereka. Saudara tahu dapat berapa? Ya, kalau 6 kompak pergi, masing-masing kompak ya disuruh menangin ya 12 orang, memultiplikasi komsel ya, saudara. Berarti berapa orang, saudara? Ya, 6 kompak masing-masing menghasilkan 12 jiwa, berapa, saudara? Ya, 72. Ini dia. Jadi 70 murid itu, saudara, itu bukan langsung hasil jiwa yang Yesus layani, bukan. Itu bukan Yesus KKR dapat 72, bukan. Itu hasilnya kompak-kompak yang diutus menghasilkan 6 komunitas kerajaan yang lain. Yaitu siapa, saudara? 72 murid. Ya, itu dibuktikan oleh gereja ortodoks, saudara. Gereja ortodoks bilang 72 murid itu muridnya si 12 rasul. Saudara paham ya? Nah, kemudian 12
rasul ini masih terus diutus. 72 juga masih terus diutus. Ya, praktek terus. Ayo, multi lagi, cari jiwa lagi. Nah, sekarang kalau 12 murid kan 6 kompak. 72 murid kan 36 kompak. Kalau ditambah 42 kompak. Diutus terus. Ya, sama Tuhan Yesus. Ya, kemana aja dia mau pergi, dia utus mereka. Akhirnya, saudara, mereka menangin jiwa lagi. Nah, kalau 42 kompak, masing-masing menanam satu komsel, komunitas kerajaan, berarti berapa, saudara? 42 kali, ya, saudara, kali 12, 504. Ya, inilah generasi ketiga, saudara. Generasi ketiga ini siapa, saudara? 500 murid yang melihat Yesus bangkit dari kematian, saudara, ya. 500, itu 1 Korintus pasal 15. Nah, sekarang udah 500 semua jumlah murid. Kalau dibagi 2, berapa, saudara? 252 kompak. Nah, diutus lagi di hari Pentakosta. Sekarang lebih dahsyat, karena udah terima urapan Roh Kudus. Bisa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka 252 ini, dalam cuman singkat sehari, mereka menangin masing-masing 12 orang, saudara. Sehari aja, masing-masing 12 orang. Dapat berapa, saudara? 2.500 jiwa. Ya, saudaraku. Ya, jadi dapat apa? 3.024 jiwa, saudara. Ya, itulah jumlah persis gereja mula-mula. Jadi saudara paham nggak? Ya, murid-murid praktek pemuritan 4G, 4G, 12 generasi pertama, 72 generasi kedua, 504 generasi ketiga, 3.000 itu generasi yang keempat. Ya, nangkep, saudara? Nah, jadi makanya Paulus niru ini. Paulus tiru, makanya dia pakai 4G juga. Nah, Paulus waktu mulai 4G, dahsyat sekali, saudara. Ya, seluruh tanah Asia kecil hanya dalam 2 tahun udah selesai penginjilan, saudara. Selesai, beres. Kita bertahun-tahun nggak habis-habisnya, saudara. Indonesia aja belum selesai. Kenapa? Karena banyak faktor. Tapi salah satu faktor yang terbesar adalah kita nggak mempraktekkan pemuritan 4 generasi. Ya, nah, saudara, hari ini kita mau taat sama firman Tuhan. Karena kita muridnya, kita pemagangnya. Mari, saudaraku, kita praktek pemuritan 4G. Ya, jadi coba, ya, Anthony, ya, Pak Robert, Ibu Mary, dilarang meninggal sebelum mencapai 4G, ya. Dilarang meninggal, saudara. Jangan mati dulu sebelum saudara dapat 4G, 4 generasi. Ya, baik. Nah, sekarang coba kita jurnal lagi, saudara. Ya, jurnal. Siap? Coba renungkan. Ya, coba ditunjukin pertanyaan-pertanyaan itu, Mary. Ya. Nah, saudara, pencerahan apa yang saudara dapat hari ini? Ya, dari pelajaran hari ini. Pencerahan itu yang tweng gitu ya. Wow, saya belum pernah lihat ini. Ya, nah, catat, saudaraku, dapat apa pencerahan yang saudara dapat hari ini, ya. Kedua, ya, saudara, ada perintah apa yang saudara harus taati lewat pelajaran ini, saudara. Ya, perintah apa? Ya. Kemudian yang ketiga, ada teguran apa yang Tuhan nyatakan di sini, yang kita perlu bertobat, ya, ditegur kita. Ya, misalnya, aduh, saya selama ini, ya, pemuritannya saya belum 4G. Saya mikirin sendiri terus, misalnya, ya. Nah, saudara, oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, ada janji apa? Ada janji apa yang saudara dapat di sini? Ya, kalau itu janji, penuhi syarat-syaratnya. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat.
Ya, catat. Oke. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa bermultiplikasi? Nanti besok kita lanjutkan, saudara. Kita harus jadi orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, nah nanti Tuhan akan lengkapi kita, jangan takut, saudara. Kita dituntun selangkah demi selangkah. Ya, nah sekarang mungkin saya kembalikan ke yang bertugas. Kita buka tanya jawab. Kalau ada saudara yang belum mengerti, ingin bertanya, silakan. Ya. Saya kembalikan. Ya, benar ya, benar banget ya teman-teman ya. Bagi kita semua yang di sini yang sudah ikut kompak atau yang tadi belajar kompak ya, jangan sampai kita kompak ya. 1 minggu pertama kita kompak 5 orang. Sebulan kemudian kita masih kompak 5 orang. Setahun kemudian masih 5 orang. 10 tahun kita masih tetap 5 ya. Itu yang kita nggak mau seperti itu ya. Tapi kita mau multi. Ya, kompaknya bisa multi ya, jangan sampai kompak kita tuh bantet, nggak berbuah ya, nggak beranak cucu ya sampai 4G ya. Nah, buat teman-teman di sini yang sudah menjaring jiwa, terus kompaknya tambah lama tambah gemuk nih ya. Nih bagaimana nih ya, mungkin teman-teman boleh sharing ya cerita di sini apa yang kendala-kendala apa yang dihadapi di dalam kompak ya. Gimana nih cara pisahin nih kompak yang sudah tambah lama tambah gemuk ini, gimana dipisahin ya. Mungkin teman-teman boleh sharing apa yang menjadi kesulitan teman-teman di dalam melakukan kompak, karena saya percaya di sini hampir semuanya sudah ada di dalam kompak ya. Silakan boleh cerita, boleh sharing, boleh tanya gimana kompak itu dan bagaimana kita boleh memuridkan lagi ya, menjangkau jiwa-jiwa yang tadi Pak Edi bilang. Kompak harus menghasilkan kompak, jangan kompak kita bantet ya, setahun seminggu seperti itu, sebulan masih seperti itu, setahun lagi kemudian masih segitu, 5 tahun juga masih seperti itu, lama-lama bubar kompaknya ya. Oke, silakan teman-teman ya. Saya kembalikan kepada Yakub yang bertugas, silakan. Berarti saya belum boleh pulang dulu nih ya, karena masih 1G ya. Masih 1G ya, harus sampai 4G dulu ya. Iya sih, benar sih Kak. Jadi kurang kenceng, Kup bisa ini enggak? Lebih kenceng ngomongnya atau lebih dekat ke mic. Okay. Atau digedein mic-nya. Ini dia fall ini, sorry, soalnya pakai. Yeah. Okay. Yeah. Iya benar. Thank you Kak, tadi Kak buat pengajarannya Kak ya. Diingetin berarti saya nih harus 4G dulu ya, baru boleh pulang ya. Karena kan masih sekarang belum. Jangan dulu dong. Oh gitu Kak. Kita kalau Yakub pulang dulu ya. Ya Kak, ya tadi sih benar ya. Jadi kita tuh selain mengerti, melakukan juga harus mengajar lagi buat generasi di bawah kita gitu sampai 4 generasi ya. Saya nggak di sini nggak sendiri nih Kak. Saya sama istri, sama Foni, terus ada Riven sama Yuli di tim, mungkin sama Feby ya. Dari Riven ada mau tambahin, Fon? Ya, kalau dari saya sih Kak, dibukain lagi ya. Jadi ketika kita kadang udah ngerti firman, kita lakuin, tapi kita lupa ngajarin orang. Akhirnya jadi orang Kristen yang kayak laut mati itu tuh puas buat diri sendiri. Akhirnya jadi gudang garam tuh kata kayak dia. Kebanyakan garam jadinya. Terus kadang kalau sudah ngajarin pun nanti darah tinggi ya. Kadang ngajarin pun cuman puas sampai di bawah doang, udah nggak sampai generasi ketiga lagi ya. Mentok-mentok ya generasi di bawah kita doang. Makanya dari dulu pemuritannya nggak pernah berhasil ya seperti itu Pak. Itu sih yang saya dapetin. Iya. Bagus, terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lain yang ada pertanyaan boleh ditulis di room chat atau mau sampaikan langsung ke Kak Edi, boleh buka mic-nya. Ya, saya nanya ya, Kopi ya. Ya Pak Santoso, silakan. Boleh saya nanya ya? Boleh Pak. Boleh dong. Ya Pak Edi luar biasa ya. Saya tadi dong ya pas Pak Edi bilang Taurat itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan karena memang Taurat itu ya Allah itu Taurat gitu ya. Nah saya dong sekali tuh Pak Edi. Cuman saya jadi ada pertanyaan ya seperti ini. Bagaimana mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, itu binasa semua atau bagaimana ya Pak Edi ya? Kalau kita kan udah berdasar kasih karunia sudah dibenarkan,
karena kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita gitu. Ya, jadi gini, Gimana, Pak Edi? Yang orang orang-orang di perjanjian lama, perjanjian saudara, juga selamatnya karena percaya. Oke, ya. Tapi dia percayanya memang nggak seperti kita percayanya. Kalau kita kan after, sesudah Yesus mati, ya, kita udah lihat apa, saudaraku, kita udah lihat wujudnya. Tapi mereka cuma lihat bayang-bayangnya, ya. Nah, tapi ketika mereka percaya, walaupun itu bayang-bayang, ketika mereka percaya, ya, maka mereka diselamatkan, saudara. Nah, tapi gimana caranya mereka diselamatkan? Makanya, saudara, orang-orang yang percaya di perjanjian lama, ya, baik itu orang Israel atau yang dihisapkan ke dalam Israel, walaupun bukan orang Israel, bisa selamat, yaitu, saudaraku, orang-orang, contohnya siapa? Rahab, itu kan orang non-Israel, ya kan? Tapi dia percaya, saudara, dia masuk ke dalam komunitas yang percaya. Nah, ketika mereka percaya kepada bayang-bayang, walaupun masih bayang-bayang, tapi mereka percaya, nah, walaupun mereka meninggal, makanya Yesus mesti turun ke alam maut, saudara, ya, turun ke dunia orang mati, ngapain? Meneguhkan, ya, kepada orang-orang percaya perjanjian lama ini. Hey, Habel, kamu tahu nggak yang kamu lihat di korban yang kamu korbankan terus, ya, untuk aku, ya, engkau korbankan binatang-binatang yang kamu korbankan, itu adalah aku, kata Yesus. Oh, gitu. Nah, waktu Yesus menjelaskan Injil itu, saudara, langsung, ya, si Kain yang tadinya, si Habel yang percaya itu, dia langsung mengalami lahir baru, saudara. Dan dia langsung dibawa oleh Tuhan, dipindahkan ke Firdaus. Ya, jadi orang perjanjian lama, Pak, selamat ketika mereka percaya. Walaupun percaya mereka masih bayang-bayang, ya, nanti Yesus waktu mati di kayu salib turun ke alam maut, ya, untuk mengkonfirm, ngerti ya? Yang kalian percaya itu saya. Begitu mereka lihat Yesus, wow, langsung lahir baru, saudara. Ya, nah, mereka langsung dibawa oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia orang mati yang tidak percaya. Mereka langsung, saudaraku, masuk Firdaus. Nah, nanti mereka nunggu kebangkitan. Yesus datang dapat kebangkitan mereka, saudaraku, sama kayak kita, ya, dapat tubuh kebangkitan. Itu ya, Pak, ya. Oke. Thank you, Pak Aidi. Ya. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya, ya, silakan buka mic, ya, terutama yang kompaknya sudah gemuk-gemuk, yang nggak mau dipisahin nih kompaknya. Katanya nggak mau pisah, Kak, udah gemuk kompaknya. Ya. Siapa nih? Lili mungkin boleh, Jeffrey silakan. Pak Jeffrey, ya, boleh bertanya nih, ya, mumpung ada Kak Edi nih di sini. Gimana ya, nih Edi. caranya? Selamat Silakan, malam, Pak. Edi. Malam. Aku dosa dulu. Jadi emang saya kira banyak juga ya kompak yang di comfort zone. Jadi kompaknya itu nggak mau pisah. Jadi kadang-kadang yang level 2 itu dia tidak ke bawah lagi. Nah, waktu itu memang sharing dengan Mary sendiri, kita bikin level 2 baru gitu loh. Jadi level 2 baru itu, nah itu ada yang turun, Pak, gitu. Mungkin ada istilahnya level 2, level 21, level 22, level 23 gitu. Jadi nyari level 2-nya itu sebanyak mungkin juga supaya bisa turun ke bawah. Ya. Nah, memang dari level 2 itu terus ada level 3 itu juga sama gitu. Jadi kayaknya sih begitu baru cocok. Ya. Jadi beberapa sih di beberapa lingkungan juga, misalnya ada di tempat dunia usaha, ada di tempat pelayanan lain gitu. Jadi level 2-nya mungkin kebentuk begitu. Apakah itu benar? Terima kasih. Ya. Ya. Jadi mendekatilah Pak Jeffrey, ya. Jadi caranya simple.
kita tiru Tuhan Yesus saja, saudara. Oke, lihat. Tuhan Yesus caranya gimana, saudara? Satu kompak, Yohanes sama siapa? Yohanes sama Andreas menangin Petrus sama Filipus. Ya, kemudian nanti ada siapa lagi generasi berikutnya? Ada siapa, saudara? Ada Yakobus sama Nathanael, ya. Jadi ini udah 3 generasi kan, udah 3 kompak. Nah, langsung mereka membentuk sebuah komsel. Ya, jadi itu mereka udah tinggal sebagai komsel, udah 3 generasi tapi tinggal sebagai komsel. Jadi kalau udah 3 kompak, saudara, itu udah jadi satu komsel. Nah, maka bertemulah seminggu sekali di komsel itu. Ketemu aja seminggu sekali. Nah, Yesus begitu, saudara. Seminggu terus, dia terus-terusan ya dengan 3 kompak ini. Lama-lama 3 kompak ini menangin lagi. Jadi 6 kompak. Ya, itulah komsel Yesus, 12 orang, 6 kompak. Nah, baru ini udah jadi, dibangun dulu. Jadi unit komunitas kerajaan. Nah, ini dibangun. Nah, itulah praktek yang itu tuh, 4 disiplin itu, saudara. Jangan saling menghakimi, ya kan? Tapi kita mesti saling jangan saling memaksa perubahan. Tapi kita, saudaraku, praktek ya, saling meminta perubahan. Banyak berdoa untuk perubahan, saudara. Ya, kita kan kayak keluarga ini kan. Nah, kemudian saudara habis itu kita praktek the golden rule ini. Nah, the golden rule ini akan mempengaruhi ke dalam juga keluar, Pak Jeffrey. Nanti dia kerja di dunia bisnis, dia jadi terang dan garam. Ya kan? Dia powerful, dia nanti jadi terang dan garam. Nah, ini sesudah kita, saudaraku, bangun komsel, baru setelah ini kita utus. Jadi jangan utus, jadi nggak kelihatan komselnya. Karena ujungnya harus komsel. Komunitas kerajaannya. Komunitas kerajaan itulah komsel. Cuman kalau dulu komsel kita, saudara, ya tidak komunitas kerajaan, cuman kumpul-kumpul, ya nggak powerful, nggak menjadi berkat buat sekelilingnya, ya. Nah, sekarang kita mau bangun namanya komunitas kerajaan. Tapi sebenarnya komsel juga, ya. Hanya isinya, wah, powerful, komunitas kerajaan. Nah, jadi 6 komsel ini, ya, atau 3 kompak bersama istrinya, itu kan udah 6 komsel kan? 6 kompak kan? Itu udah boleh jadi satu komunitas kerajaan. Nah, bangun ini dulu. Nah, setelah bangun, baru utus nanti. Nah, Yesus kan gitu kan, setelah 12 kumpul, baru dia ngutus. 12 ini jadi 72. Nah, jadi memang kompak-kompak ini kalau udah ada di satu keluarga, ya terus kasih visi, yuk 4G ya, kita semua 4G, termasuk PKS-nya, faselnya juga 4G, ya kan? Terus, nah kita baru utus. Nah, iya, kamu ya praktek Lukas 10 ya. Udah siap praktek, kamu siap praktek. Cari sampai mereka dapat 2-3 kompak lagi, oke? Nah, kalau mereka udah dapat 2-3 kompak, jangan lagi ke komsel induknya. Ya kan? Kalau saya punya anak, saudara, anak saya udah bangun keluarga, masa anaknya, cucunya saya yang ngurus? Waduh, itu bocengli itu ya. Nanti anak kita nggak tumbuh dong, masuk ke engkongnya semua. Nah, inilah penyebab bengkak itu banyak karena gitu. Ya, karena anak kita nggak disuruh tanggung jawab sama cucunya kita. Jadi makanya kalau kita udah komunitas kerajaan, udah 6 kompak, jangan lagi nambah. Kalau mereka diutus menangin jiwa, jangan bawa ke komselnya. Mereka mesti urusin, itu Lukas 10. Ketika orang damai udah dapat, muridin orang damai di rumahnya. Ya, jangan dibawa ke kita, karena kalau dibawa ke kita, ke komsel induknya, dia keenakan, engkongnya yang ngurusin. Anaknya lama-lama convert zone. Nah, dia jadi Dracula lama-lama. Karena dia nggak pernah ngurus. Jadi dia mesti ngurus anak-anak rohaninya dia, ya.
Nah, nanti kalau udah waktunya kita bilang, kamu nggak usah datang lagi ke komsel yang ini, karena kamu udah punya keluarga. Nah, tapi PKS Fasel yang lama, kompak lama, masih ada hubungan sama kompak baru yang udah buka komsel ini. Ya, dia masih di Bapak terus, ya kan? Itu. Ya, nangkep ya, saudara. Jadi polanya kayak gitu. Supaya kita nggak bingung. Jadi gimana caranya Pak Edi? Pusing. Tiru Tuhan Yesus. Jangan tiru saya, jangan tiru siapa. Tiru Tuhan Yesus. Udah ada polanya di Alkitab. Ya, tiru aja. Oke? Ya. Terima kasih Kak Edi. Luar biasa. Itu seperti sebuah keluarga juga ya. Iya. Jadi suami istri, terus anaknya 3, terus mereka married, terus urus Ya. sendiri-sendiri, terus punya cucu. Ya Ya. kadang-kadang sepupu dengan sepupu juga kan nggak kenal gitu ya. Iya. Cuma ditulis Betul. silsilahnya, jadi itu jadi kayak gede gitu. Ya. Ya terima kasih Kak Edi, Itulah sangat keluarga memberkati. kerajaan Allah. Amin. Berdasarkan keluarga ya, puji Tuhan. Ya. Oke, Ya, ada lagi? Feby, boleh tolong bacain, Feb? Oh iya, Kak. Ada pertanyaan dari chatroom nih, Kak. Katanya dari Anton dan Indah, gimana caranya kami berdua bisa bergerak di Tegal supaya tidak menjadi orang Kristen laut mati? Thank you, Kak. Ya. Mungkin mau tanya apakah kalian punya gereja lokal nggak? Mereka punya gereja lokal nggak? Mungkin Pak Anton boleh langsung buka mic. Ya, Pak Anton langsung aja. Mungkin supaya saya tahu datanya lebih banyak. Apakah Pak Anton sudah bergereja lokal, Pak Anton? Pak Anton dan Bu Indah. Ya, Kak Edi. Kami di tempat Pak John, Pak Edi. Oh, oke. Ya. Ya, itu bagus. Karena Pak John dengan Daniel, ya prinsip-prinsipnya sama seperti yang kita praktekkan. Jadi, kalian itu, ya sekarang start, ya. Yang penting kalian bersedia dibapai. Misalnya dibapai oleh Daniel atau siapalah di atas kalian. Ada bapak rohaninya ya. Nah, udah kalau udah punya bapak rohani, kalian mulai jalan. Kompak kalian jangan berhenti berdua aja kan. Nah, setelah berdua, kalian mulai menangin lagi. Ya, cari orang damai, menemukan generasi yang kedua. Berarti kalian berempat sekarang misalnya ya. Nah, setelah berempat, ya kemudian kita praktek ya kebenaran-kebenaran ini. Kalau jiwanya jiwa baru, ya ajarin SPK dulu. Ya, SPK pemenang. Ya, kalau udah SPK pemenang, baru SPK pengabdi. Nah, yang kita belajar 2 minggu ini, saudara, ini SPK pengabdi. Ini lanjutannya SPK pemenang. Ya, ngajarin dia disiplin-disiplin rohani. Ya, take times, tapi nggak apa-apa. Ya, terus sampai dia, saudara, makin berubah. Nah, sambil ya orang itu jangan lama-lama. Sambil dia praktek disiplin-disiplin rohani, dia udah mulai disuruh menangkan jiwa. Ya, suruh ngajar lagi nanti apa yang dia dapat ke generasi berikutnya. Nah, jadi saudara, itu sebabnya kita mesti saudara multiplikasi. Nah, nanti kalau udah ada tiga kompak, ya kalian berdua tadi dengan 2 kompak lainnya yang kalian hasilkan. Nah, ini sudah sebuah komsel. Ini sudah sebuah komunitas kerajaan. Ya, udah bangun seminggu sekali ketemu. Ya, kemudian saudara ini ya kalau kompak kan tiap hari kan. Nah, kalau komsel itu seminggu sekali. Kita kumpul saudara sebagai keluarga. Nah, kemudian kita bilang oke, sekarang kita akan diutus saudara. Diutus untuk apa saudara ya? Untuk memenangkan jiwa lagi, untuk merintis komunitas kerajaan yang baru. Ya, sehingga kalau udah siap ya mereka diutus. Praktek Lukas 10. Menangkan lagi. Kalau udah ada 2-3 kompak, udah nanti dia jadi keluarga sendiri. Nangkep ya? Jadi itu caranya kalian nggak jadi Dracula. Sebelumnya, kami itu sekarang kan sudah ada komsel tuh, Kak. Ya. Indah sama Wanton itu sudah ada di dalam satu komsel. Cuman ya praktek ke kompaknya itu yang kami belum itu, Kak. Mulainya dari mana dulu ini?
Maksudnya Ya, kalau supaya teman Komsel juga belum menangkap yang kami tangkap hari ini gitu loh. Jadi gimana caranya? Thank you, Kak. ya dekati gembala kalian, Pak Daniel bisa jelasin. Pak Daniel, kami dapat visi nih mau kompak-kompak kita bermulti jadi Komsel baru lagi. Nah, minta pengarahan dari gembala kita ya. Nah, nanti kita cerita, oh nanti dia pasti dukung untuk multiplikasi, masa dia nggak dukung sih? Dia pengen Ya. kan jemaatnya bertumbuh. Nah, dengan komunikasi begitu, kamu akan sangat diberkati karena atas restu pemimpin kita ya, kita bergerak. Jadi kita jadi berkat. Ya, nanti Tuhan malah pakai kalian jadi contoh untuk apa? Untuk komsel-komsel lain juga jangan ke dalam aja, tapi multiplikasi ya. Oke. Oke, thank you, Kak. Kapi. Ya. Selamat Ada malam, lagi, Saudara? Leo. Mau tanya Ya. saya, kalau misalkan komsel, udah komsel tapi ikut komsel lain, masih boleh nggak itu ya? Gini Pak, memang kalau kita ada waktu, yang nggak ada larangan sih ya, kita bersekutu makin sering kan makin bagus. Nah, cuman masalahnya gini, kita harus punya prioritas, mana yang paling penting. Kalau kita terlalu banyak ikut komsel, nggak ada fokus utamanya, ya kita juga nggak bisa tumbuh ya. Jadi misalnya gini saudara, tanaman nih, kita tanam di satu pot, belum juga bertumbuh, pindah ke pot lain lagi, pindah lagi ke pot lain. Bisa nggak? Bisa mati lama-lama. Ya, jangan. Nah, tapi bukannya nggak boleh. Silakan, kita boleh berfellowship sama siapa aja kok ya. Nah, tapi kita harus punya tanggung jawab utama. Kayak gini, kalau saya anggota keluarga dari sebuah keluarga, boleh nggak saya kadang-kadang nginep di keluarga lain, bersekutu dengan keluarga? Ya boleh aja lah. Tapi kalau saya yang nggak benar adalah saya anak dari sebuah keluarga, tapi tiap hari pindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lain, ya kan? Nah, itu lama-lama nanti saya nggak tanggung jawab sama keluarga saya. Saya nggak akan tumbuh itu, orang yang kayak gitu ya. Jadi itu ilustrasi yang paling tepat, ya kira-kira gitu. Iya, terima kasih Kak Edi. Terima kasih banyak. Ya. Nah, Pak Bu Emil nih, Bu Emil mau nanya nih, kayaknya Bu Emil ada nulis di room chat nih, Bu Emilia nih, udah dibagi jadi 2 kompak, balik lagi, gabung lagi. Bu Emil mau langsung ke Kak Edi. Ya, malam Pak Edi. Sorry. Ya, kita kompak awalnya memang 7-8 orang, terus masuk lagi sampai 12-13 orang. Sedangkan waktu kita untuk kita kompak kan setengah jam. Saya bilang, Cimeri bagaimana ini? Saya juga maksudnya nggak kebagian, saya juga bingung dengan waktu itu. Terus Cimeri bilang suruh bagi 2. Udah saya bagi 2 kelompok, akhirnya kok besoknya masuk lagi jadi satu kelompok lagi. Bagaimana tuh Pak Edi? Ya, jadi udah bagus ya, kita nambah terus kan jiwa kan, itu udah bagus Bu. Nah, jadi Ibu langsung menetapkan inilah komsel. 12 orang ini komsel, oke? Nah, jadi seminggu sekali langsung ketemu, ini komsel. Siapa faselnya? Ya Ibu dan kompaknya. Ibu kan ada kompaknya kan sebelumnya kan? Ya. Kompak awal. Nah, 2-3 orang itulah faselnya. Jadi pemimpin sel itu nggak boleh sendirian, saudara. 2-3 orang kompak. Kita ada 3 ya, bertiga. Ya. Jadi kalau 3, bagus sekali. 3 ini faselnya. Nah, kita mulai kumpulin 12 orang ini. Kita langsung kasih tahu inilah keluarga kita. Ya, saya, kita, bapak rohaninya, kita adalah faselnya. Nah, jiwa-jiwa ini yang 12 orang ini suruh, kan udah ada sebenarnya berdua bertiga ya kan. Nah, kita bilang kalian berdua bertiga itu kompak, ketemu ya tiap hari ya. Nah, kemudian kita sama-sama adalah sebuah komsel udah ya. Jadi Ibu otomatis jadi fasel. Kenapa? Ya karena Ibu sudah melayani mereka, ya otomatis itu anak-anak rohani kita ya. Nah,
Kemudian mereka yang 2-3 ini mulai dibangun yang itu tuh Bu, yang tadi itu. Ya, kita bangun komunitas kerajaan. Ya, kita ya tadi praktekin ya disiplin jangan saling menghakimi. Praktekin disiplin ya, jangan saling memaksa, memanipulasi perubahan. Praktekin ya, meminta perubahan, berdoa bagi perubahan. Praktekin kasih itu ya, hukum yang melakukan apa yang dilakukan. Itu praktekkan sehingga keluarga ini tumbuh. Praktekkan disiplin-disiplin rohani ya. Nah, nanti Bu, setelah keluarga ini jadi, nah baru mulai kita, ayo ya, kita akan diutus. Nah, diutus keluar. Nah, nanti kita ikutin terus. Besok-besok kita belajar bagaimana kita diutus ya dan menghasilkan kompak baru lagi. Dan kalau udah ada 2-3 kompak, dia menjadi komsel baru. Jadi mereka-mereka ini, ibu ini kan ada berapa? Misalnya 12, misalnya 3 itu faselnya, nah berarti sisanya ada 9. Nah 9 ini mungkin 3 kompak, ya kan? Nggak apa-apa 3-3-3. Nah 3-3-3 ini kita kasih motivasi, kamu tiap minggu ketemu ya. Gimana caranya? Lo kan udah lihat caranya dulu gimana berkompak. Sederhana, lakukan tiap hari. Walaupun cuma setengah jam, nggak apa-apa, daripada enggak. Lakukan. Nah, mereka lakukan, kumpul tiap minggu. Nah, kemudian kita bilang begini, sekarang waktunya kalian akan diutus. Nah, diutus. Nanti kita pelajari, saudara, besok-besok gimana kita kalau diutus, gimana kita menghasilkan jiwa. Ya, nangkep ya Bu ya. Jadi Ibu sekarang adalah faselnya, udah faselnya ya Pak Robert ya, udah teguhkan aja mereka faselnya, ya gitu. Kalau enggak mereka enggak punya otoritas untuk apa melayani jiwa-jiwa ini, ya. Oke. Makasih Pak. Thank you Bu Emil. Ya, Thank you makasih. Kak Edi. Ya, ini waktunya juga kayak udah habis nih Kak. Udah setengah 10 ya. Besok Cepet banget ya, nggak berasa ya. lagi ya. Besok ya. ya. Besok disambung lagi kayak Ya, boleh, lagi. boleh. Boleh ya. Ya buat teman-teman ya, thank you yang udah ikut malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan bisa disimpan buat besok. Dari Cimeri ada tambahan, Ci? Sudah cukup. Oke. Mungkin Pak Robert mau tambahin. Pak Robert atau ada Pak Tirto juga? Ya, mungkin satu kayak di pertanyaan terakhir nih. Kalau ada satu kompak baru dan jiwa baru gitu ya, kira-kira tanda-tanda indikasinya untuk mereka boleh untuk diutus memimpin kompak yang barunya lagi seperti apa ya Pak Kak Edi? Ya, jadi gini, kalau misalnya ya ada saya sama Pak Robert kompak ya. Nah, kita ada di dalam sebuah komsel. Nah, kita bisa aja ya diutus, saya sama Pak Robert diutus menghasilkan kompak baru. Ya. Kita yang piara 2 orang yang kita dapat itu Pak Robert piara. Jadi kita berempat ya. Terus layani SPK dan sebagainya sampai dia tumbuh ya. Nah, kalau komselnya belum banyak orang, Saudara, komselnya misalnya baru 10 orang, nggak apa-apa. Jiwa yang kita menangin ini bawa ke komselnya kita. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau komsel kita itu udah 20 orang, jangan bawa ke situ lagi. Bengkak komselnya. Ya, nanti komselnya bengkak, susah mimpin komsel yang besar itu, Saudara. Ya, jadi jiwanya dilayani di luar komsel. Ya, juga itu bagus karena dia enggak anak rohani kita tidak kita biarkan dia membawa jiwanya ke kakeknya. Kalau dia kakeknya yang urusin, dia nggak tanggung jawab kan, makanya dia nggak bertumbuh. Jadi biar dia yang muridin. Nah, kita tolong dia, kamu muridinnya bener nggak? Apa yang kamu kasih dulu muridinnya, ya kan? SPK dulu, jangan langsung ya. Nah, basic dulu. Nah, makanya ada training supaya orang
setiap kompak bisa melakukan SPK. Ya. Gitu ya. Kali suka pada nggak pede kayak dikirain sudah waktunya mereka bisa mimpin tapi nggak pede. Ya, memang mesti didorong. Nah, memang orang gini, saudara, kalau dia belum mengalami breakthrough, misalnya dia belum ngalamin praktek disiplin, dia breakthrough, ya, wow, memang dia kurang confident. Tapi kalau dia udah praktek disiplin, ngalami Tuhan gitu ya, wah, dia punya api yang luar biasa untuk muridin orang lain, walaupun dia belum banyak ngerti ya, tapi dia haus. Ya, jadi ya disiplin rohani itu makanya penting. Kalau kita tinggal dalam carangnya, pokoknya, carangnya itu pasti berbuah lebat nanti, ya kan? Ya. Gitu. Ya, oke. Ya, thank you Kak Edi. Thank you Pak Edi. Sama-sama. Berkati.